Baik, terima kasih Mas Dana. Sebelumnya saya izin untuk Alsa melakukan share screen terlebih dahulu ya. Silakan, Mas. Untuk perannya. Baik, apakah oke sudah terlihat jelas ya teman-teman, para hadirin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Penghormatan saya kepada para narasumber, para penanggap, moderator, dan juga tim serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih karena telah menyediakan diskusi umum dan audiensi ini sebagai bentuk transparansi dalam pembentukan undang-undang maupun RPP ini. Perkenalkan, saya Khalifah Alkais Yusuf sebagai Presiden ALSA Indonesia. Di sini ALSA Indonesia akan memberikan pemaparan terkait tinjauan yuridis rancangan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Materi ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, tim kajian ALSA Indonesia, yaitu ALSA Indonesia Specialized Research Team, di mana untuk ALSA Indonesia Specialized Research Team dapat dilihat komposisinya sebagai berikut. Kami berasal dari berbagai universitas di Indonesia, dan ini merupakan orang-orang terpilih juga yang memberikan aspirasi kepada tim serap aspirasi pada nantinya. Dan untuk pembahasan kami pada hari ini mencakup beberapa hal, dimulai dari tinjauan, yaitu seperti contoh implementasi pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, lalu konsep limited liability, lalu kita membahas juga terkait penentuan besar minimum modal dasar, dan terdapat juga beberapa evaluasi seperti pendirian perseroan yang tercantum dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang di situ membahas terkait sebuah perjanjian. Nah, itu memunculkan suatu multitafsir yang akan kami sampaikan juga melalui saran ataupun rekomendasi dari kami. Lalu kami juga mengevaluasi beberapa seperti jaminan kepada pihak ketiga. Bagaimana perlindungan pihak ketiga seperti kreditur. Jika memang perseroan perorangan ini mengalami suatu ataupun melakukan one prestasi ataupun mengalami suatu pilot. Dan evaluasi juga dari kami terkait kedudukan ataupun kekuatan hukum sertifikat pendaftaran sebagai bentuk bukti sah pengesahan pendirian perseroan, apakah hal itu setara kekuatan hukumnya dengan akta notaris. Dan kami juga memberikan pembahasan terkait komparasi studi dengan beberapa negara yang memang sudah memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Indonesia ini. Dan terakhir kami memberikan suatu rekomendasi yang kami harap hal-hal ini dapat bermanfaat, tidak hanya diterima sebagai aspirasi, tapi juga dijadikan sebagai bahan konsiderasi dalam keberlangsungan pembentukan RPP ini. Jadi sekian dari saya, akan saya lanjutkan kepada rekan-rekan saya. Dipersilakan untuk Agung memulai presentasi ini. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saya akan memaparkan latar belakang penelitian kami. Penelitian kami latar belakangi oleh fakta bahwa sebagaimana pemaparan Pak Yuliot, Pak Luhur, dan Pak Santun sebelumnya, bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja yang terbesar di Indonesia dan sumbangannya bagi PDB di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan terdapat berbagai hambatan dalam perkembangan UMKM. Faktor utama adalah faktor eksternal, yang diantaranya adalah iklim berusaha yang belum sepenuhnya mendukung dan permasalahan dalam aspek permodalan. Bukti dari hambatan ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2020, BKPM menargetkan Indonesia untuk menduduki peringkat ke-40 terkait Ease of Doing Business 2020. Akan tetapi kenyataannya, pada laporan Bank Dunia, ternyata Indonesia masih menduduki peringkat ke-73. Maka dari itu, sesuai dengan teori hukum pembangunan dari Prof. Mohtar Kusuma Atmaja, dalam hal ini hukum dapat menjadi sarana yang menjawab kebutuhan pembangunan di Indonesia. Realisasi ini ditunjukkan dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dan di dalam undang-undang tersebut setidaknya ada 6 poin perubahan terkait keberadaan UMKM. Terkhususnya untuk kesempatan ini yang akan menjadi sorotan utama adalah modal dasar dan pendirian perseroan untuk UMK. Kedua, hal ini kemudian diatur dalam suatu peraturan pelaksana
yakni RPP modal dasar. Oleh karena itu, muncullah dua pertanyaan utama. Next slide. Yang pertama adalah urgensi dari pengaturan modal dasar perseroan yang ada pada rancangan peraturan pemerintah itu sendiri. Dan kedua, kesesuaian antara pengaturan dalam RPP tersebut dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Next slide. Baik, untuk metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan statute approach dan comparative approach. Next slide. Baik, sekarang masuk ke pembahasan pertama, mengenai urgensi pengaturan yang ada pada RPP modal dasar. Next slide. Dalam kaitannya dengan RPP yang kami angkat, setidaknya ada dua masalah mendasar yang dialami oleh UMK saat ini. Yang pertama adalah sulitnya akses terhadap bantuan pembiayaan dari lembaga perbankan, yang mana hal ini dapat terjadi karena pengelolaan UMK cenderung bersifat sederhana termasuk dalam legalitas kepemilikan usaha. Sebagai akibatnya, kepercayaan bank terhadap sektor UMK relatif rendah. Saat ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa hanya 11% UMKM yang terhubung ke bank. Hal ini merupakan hambatan bagi pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya, mengingat pada umumnya UMK adalah usaha yang bermodal kecil hingga sedang. Kemudian kedua, ada hambatan dalam meningkatkan skala UMK menjadi perseroan sebagai akibat dari persyaratan yang kompleks. Pada pasal 7 ayat 7 UU PT, sebelum diubah oleh Cipta Kerja, pendirian perseroan harus dilakukan minimal oleh 2 orang. Tentunya ini menyulitkan sektor UMK karena pelaku UMK sendiri akan sulit meningkatkan skala usahanya menjadi berstatus perseroan, sehingga menjadi salah satu penghalang bagi berkembangnya UMK. Terhadap permasalahan ini, kami menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan RPP Modal Dasar telah memberikan solusi bagi UMK. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan, misalnya pada pasal 7 ayat 7 UPT dan pasal 153A ayat 1 UPT, sebagaimana telah ditambahkan oleh pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada intinya mensimplifikasikan syarat pendirian perseroan oleh UMK dengan memperbolehkan UMK yang dimiliki oleh perorangan untuk mendirikan dan meningkatkan skala usahanya menjadi perseroan. Setidaknya ada dua implikasi ketentuan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yuliot. Yang pertama bahwa UMK lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank untuk mengembangkan usahanya karena sudah berbadan hukum. Dan kedua, UMK yang didirikan oleh perorangan dapat mengganti status usahanya menjadi perseroan dengan tanggung jawab terbatas sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian kedua, pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 RPP Modal Dasar, di mana ketentuan tersebut pada intinya mempermudah proses pendaftaran perseroan dengan tidak lagi mensyaratkan akta notaris dan pendaftaran sudah dapat dilakukan secara elektronik. Dan hal ini memiliki implikasi. Yang pertama, dokumen yang dibuatkan berkurang dan juga berimplikasi pada pemangkasan biaya. Dan kedua, proses pendaftaran menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan secara elektronik. Next slide. Baik, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan RPP Modal Dasar ini dinilai dapat meningkatkan produktivitas UMKM, dan selanjutnya bagi perekonomian nasional atau material di Indonesia. Sebagai sektor usaha yang paling krusial, maka hal ini memiliki implikasi terhadap produktivitas UMK pada perekonomian nasional antara lain. Yang pertama adalah probabilitas peningkatan serapan tenaga kerja oleh sektor UMK. Yang kedua adalah penurunan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Dan ketiga adalah probabilitas peningkatan PDB nasional. Pasalnya pada tahun 2018 saja, hampir dari 57% PDB nasional berasal dari sektor UMK itu sendiri. Next slide. Berikutnya mengenai kesesuaian RPP dan UU Cipta Kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bang Agung. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan menjelaskan terkait kesesuaian RPP Modal Dasar dengan UU Cipta Kerja.
Pada dasarnya, kami percaya bahwa pemerintah telah memiliki pertimbangan yang berdasarkan berbagai riset maupun data, sehingga RPP ini dapat terbentuk dan memiliki isi yang cukup baik, komprehensif, serta linear dan sesuai dengan UU yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu UU Cipta Kerja. Namun, alangkah lebih baiknya jika RPP ini dilengkapi dengan beberapa catatan yang dapat dijadikan masukan untuk membentuk RPP yang lebih koheren serta komprehensif dalam menjawab tantangan di masyarakat maupun semangat dari UU Cipta Kerja itu sendiri. Baik, selanjutnya akan saya jabarkan untuk poin-poinnya. Yang pertama yaitu terkait implementasi dari pasal 109 UU Cipta Kerja yang diperjelas di pasal ini, yang menambahkan klausa dari pasal 153I dalam UU PT yang tercantum di presentasi ini. Ketentuan tersebut dapat dijadikan dalam proses penerbitan sertifikat elektronik serta mengatur lebih lanjut perihal insentif dari pemerintah sebagai bentuk keringanan biaya untuk penerbitan sertifikat pendaftaran maupun sertifikat pernyataan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham kepada perseroan perorangan. Lalu yang kedua terkait limited liability, dalam penambahan pasal 153J UU PT dan perubahannya dalam pasal 109 UU CK sebagaimana tercantum di sini juga, dikhawatirkan jika tidak ada pembatasan dapat menimbulkan kerugian kepada para kreditur dan perseroan perorangan pun tidak dapat istilahnya dapat dikatakan juga pilot atas kerugiannya. Alangkah baiknya jika diatur juga pertanggungjawaban pihak ketiga dan perseroan perorangan itu sendiri dalam RPP ini bukan hanya dalam perjanjian antar para pihak namun juga dalam RPP ini agar para pihak pun mendapatkan legal standing atas hak dan kewajibannya. Lalu yang ketiga, terkait penentuan modal dasar, di mana UU Cipta Kerja mendorong kemudahan berusaha untuk sektor UMK. Namun, pada pasal 4 RPP Akuo yang tercantum juga di presentasi ini, dapat menimbulkan hambatan bagi UMK yang memiliki keterbatasan modal dalam sektor-sektor tertentu yang dibatasi. Alangkah baiknya, diberikan penjelasan baik pada bagian penjelasan maupun pada bagian lampiran dalam RPP ini mengenai daftar kegiatan usaha tertentu yang besaran minimum modal dasarnya dikecualikan dari yang telah diatur dari RPP modal dasar ini, serta harus sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu yang keempat, yaitu multitafsir pada pasal 5 ayat 3 RPP modal dasar yang menyebutkan bahwa perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Hal ini dapat menimbulkan potensi multitafsir karena terdapat dua proses pendaftaran. Apabila ada perbedaan waktu antara keduanya, akan berpotensi menimbulkan sengketa terkait tempus kapan suatu perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Alangkah baiknya dicantumkan tanggal pendirian yang sah dari perseroan perorangan di dalam sertifikat elektronik yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kemenkumham agar tidak terjadi keraguan. Nah, baik, dapat dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya lanjutkan. Ini adalah poin kelima, yaitu mengenai pengaturan terkait pernyataan pendirian perseroan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 3 RPP Modal Dasar, alangkah baiknya jika ditambahkan pengaturan tambahan apabila pendiri atau pemegang saham berhalangan untuk mengajukan pernyataan pendirian, sehingga dapat diwakilkan oleh pihak berwenang seperti notaris, ataupun pihak berwenang lainnya atas surat kuasa dari pemegang saham perseroan perorangan. Lalu yang keenam, mengenai format isian yang tercantum dalam pasal 6 ayat 2 RPP Modal Dasar, alangkah baiknya jika ditambahkan ketentuan format isian yang didahului dengan pengajuan nama perseroan yang sebelumnya diatur pada pasal 9 ayat 2 UU PT agar terdapat efisiensi dan harmonisasi pengaturan apabila terjadi penolakan pengajuan perseroan perorangan karena terdapat persamaan nama perseroan yang terdaftar sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu terkait sanksi dalam RPP ini, karena seperti yang kita ketahui juga, hanya ada pada pasal 10 bagi perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan berdasarkan yaitu berupa sanksi administratif. Namun, belum diatur sanksi-sanksi untuk pelanggaran hukum lainnya yang dapat dilakukan seperti perseroan perorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar peraturan, ataupun tidak melakukan pengisian pernyataan pendirian dengan benar. Yang kami tekankan di sini adalah ditambahkannya sanksi dianggap perlu semata-mata untuk menjaga kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah agar dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh pendiri perseroan perorangan, serta menjaga perseroan perorangan untuk tetap berada di jalur yang selaras dengan apa yang telah dirancang oleh pemerintah. Baik, bisa di next slide. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Cia. Untuk Cia, dipersilakan.
Terima kasih Denny, selamat siang Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan mengenai komparasi konsep perseroan perseorangan. Jika merefleksikan penerapan pengaturan perseroan terbatas perorangan yang ada di berbagai macam negara, hal tersebut menunjukkan bahwa konsep ini bukanlah suatu hal yang benar-benar baru. Dari berbagai komparasi antar negara, menunjukkan bahwa dengan eksistensi konsep ini, terdapat sejumlah pembelajaran konstruktif bagi Indonesia dalam konteks aksesibilitas pendirian usaha, baik dari segi kemudahan, keberlanjutan usaha, hingga semangat berwirausaha secara inklusif untuk menopang ekonomi nasional. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, di sini kami mengambil 4 negara sebagai contoh, yaitu Uni Eropa, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Pada setiap negara, kami telah mengambil esensi atau ciri khas terkait pemberlakuan perseroan perorangan di setiap negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam implementasi konsep perseroan perorangan di Indonesia, baik dari sisi persamaan maupun perbedaan. Pertama, dari setiap negara sudah memiliki dasar hukumnya masing-masing, yang membuktikan bahwa perseroan perorangan bukanlah suatu hal yang benar-benar baru, dan bahkan dari adanya konsep ini, terbukti meningkatkan ease of doing business atau indikator memulai usaha yang dapat dicerminkan dari pencapaian Malaysia yang berada pada peringkat ke-12 dan Singapura pada peringkat kedua dalam hal kemudahan berusaha. Dalam hal ini, di Eropa dengan dasar hukum Directive 2009/102/EC, di Inggris dengan dasar hukum UK Companies Act 2006, di Malaysia dengan Companies Act 2006, dan di Singapura dengan Singapore Companies Act Chapter 50 Act 42/1967. Kedua, terkait organ perusahaan, 4 negara tersebut memiliki similaritas yang sangat kuat karena dalam pendirian perseroan perorangan, pemegang saham dan direksi berjumlah 1 orang atau masing-masing minimal 1 orang. Hal ini juga secara esensial sudah terefleksikan dalam konsep perseroan perorangan di Indonesia yang bersifat one tier, yakni direksi merangkap sebagai pemegang saham tanpa adanya komisaris yang merangkap salah satu aspek penyederhanaan birokrasi dalam memulai usaha. Ketiga, di setiap negara juga memiliki ketentuan yang berbeda mengenai konversi perorangan menjadi PT biasa. Di Eropa, pendiri PT tersebut merupakan pendiri pada sejumlah perusahaan lain. Di Inggris dengan adanya itikat baik untuk menawarkan saham-sahamnya kepada publik. Di Malaysia dengan dilandasi resolusi khusus. Dan di Singapura diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Terkait urgensi dan pembelajaran dari hasil benchmark mengenai ketentuan konversi perseroan perorangan menjadi PT biasa akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya mengenai catatan evaluasi dan tambahan peraturan dalam RPP modal dasar. Keempat, dari sistem pengajuan dan pendaftaran perseroan perorangan, keempat negara tersebut memiliki kesamaan, yakni menggunakan sistem daring atau elektronik. Indonesia juga telah mengacu pada sistem tersebut, yakni didirikannya entitas ini cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan biaya pengesahan dapat dibebaskan, walaupun dalam hal biaya sedikit berbeda dengan Inggris, karena masih memerlukan biaya registrasi sebesar 12 pound sterling UK. Kelima, dalam hal penentuan modal dasar minimum pendirian perseroan perorangan, tidak ada persyaratan jumlah modal tertentu ataupun modal berapapun itu masih dapat diterima untuk proses pendirian perseroan perorangan sebagai awal simplifikasi dalam memulai usaha. Hal ini justru sangat penting untuk menjadi benchmark terkait modal dasar minimum dalam pendirian perseroan perorangan di Indonesia. Keenam, terkait penentuan bidang usaha pada perseroan perorangan, juga tidak ada batasan bidang usaha sehingga dalam hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk dapat menciptakan akses pendirian perseroan perorangan yang inklusif dalam berbagai bidang. Next slide. Adapun terkait peluang dan keuntungan dari hadirnya konsep perseroan perorangan, dimulai dari adanya perseroan perorangan di Indonesia yang dapat menjadi badan hukum dan bisa memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal yang sekaligus memudahkan akses pembiayaan dari perbankan. Kemudian disusul dengan kelebihan lainnya bagi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria UMK, bahwa didirikannya entitas ini cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan biaya pengesahan dapat dibebaskan, sehingga tidak memerlukan akta notaris. Maka dari itu, pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
Selain itu, dalam pasal 109 UU CK yang menambahkan ketentuan pasal 153I ayat 1 UU PT telah menyebutkan bahwa perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum. Hal tersebut juga merupakan aktualisasi dari tujuan pembentukan UU CK dan RPP Modal Dasar tersebut, yakni untuk memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan sektor UMK. Berikutnya, mengenai perseroan perorangan yang bersifat one tier, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris yang menjadi bentuk simplifikasi birokrasi dalam perseroan. Peluang lainnya dapat dilihat bahwa perseroan perorangan yang merupakan UMK dapat menunjang peranan penting dalam mengembangkan ekonomi nasional dan mempromosikan investasi. Selain itu, dari sisi efektivitas dan efisiensi manajemen, perseroan perorangan dapat menghindari risiko sengketa antara pemegang saham, karena dalam model PT ini, pemegang saham dapat menentukan keputusan atas bisnisnya secara cepat dan efisien. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pengaturan persoalan perorangan khususnya yang ditujukan bagi para pelaku UMK merupakan suatu hal yang tepat dan sudah sepatutnya segera diatur. Hal tersebut perlu diberikan untuk memberikan jaminan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan sektor UMK sebagai langkah progresif untuk memaksimalkan potensi UMK dalam upaya meningkatkan eksistensi UMK dan kemudahan berusaha di Indonesia. Di balik hadirnya peluang dan kelebihan, tantangan pun tetap hadir melanda terkait kehadiran konsep persoalan perorangan di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari kemungkinan terjadinya risiko perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang timbul dari perseroan perorangan ini. Karena melihat dari PT didirikan dan dikontrol oleh satu pemegang saham saja, maka momentum untuk terjadinya fraud terhadap pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh pemegang saham sangat terbuka luas, didasari atas alasan terbatasnya tanggung jawab. Tetapi demikian, hal ini tetap beriringan dengan adanya aktualisasi prinsip piercing the corporate veil, yaitu pembatasan atau pencegahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dan direksi yang memanfaatkan fasilitas perseroan untuk kepentingan pribadi atau lebih singkatnya, menyangkut penyalahgunaan kekayaan perseroan karena bagaimanapun juga, perseroan perorangan ini tetaplah bagian dari bentuk hukum PT. Next slide. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa catatan evaluasi dan tambahan pengaturan pada RPP Modal Dasar. Pertama saya akan membahas pasal 153E ayat 2 UU PT yang telah ditambahkan dalam pasal 109 UU CK. Pasal ini tidak diatur lebih lanjut lagi dalam RPP tersebut, sehingga dapat mengindikasikan bahwasannya setiap pendiri perseroan memiliki kebebasan untuk mendirikan banyak perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, asalkan maksimal sejumlah satu perseroan dalam 1 tahun. Namun, hal tersebut menurut kami akan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar mencari keuntungan dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menghindari pembayaran piutang dan dengan mudahnya mendirikan perseroan baru tanpa didasarkan dengan perhitungan modal yang tepat. Kemudian, diawali dari evaluasi dan tambahan terkait pendefinisian PT dalam RPP tersebut, berdasarkan definisi yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 RPP tersebut, definisi pendirian PT dapat diinterpretasikan bahwa hanya dapat didirikan oleh 2 orang atau lebih. Hal tersebut tercermin dalam frasa berdasarkan perjanjian, yang dalam hal ini suatu perjanjian tentunya dilakukan oleh minimal 2 orang, sehingga perlunya spesifikasi dalam mengakomodasi penjelasan atau tambahan redaksi kata terkait pendirian usaha yang bisa dilakukan oleh minimal 1 orang dan terdiri dari minimal 1 pemegang saham agar bisa memberikan pengantar di awal RPP secara inklusif dan informatif mengenai penekanan konsep perseroan perorangan ini. Next slide. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pasal 2 RPP tersebut telah menyebutkan bahwa modal dasar perseroan ditentukan oleh keputusan dari para pendiri perseroan. Hal ini telah sejalan dengan yang ditentukan dalam UU CK di mana batas minimum modal dasar tidak ditentukan lagi, kecuali terkait dengan kegiatan usaha tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kami setuju, pemerintah mempertimbangkan pada aspek kemudahan berusaha, khususnya terhadap UMK dan upaya penghormatan pada adanya asas kebebasan berkontrak dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam melakukan pendirian PT. Namun lalu bagaimana jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga? Kami melihat bahwasannya ada potensi untuk mempertajam kerentanan terhadap ketidakmampuan perseroan selaku debitur dalam memberikan pembayaran kepada kreditur atau pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang.
Selain itu, menurut kami, hal ini juga menimbulkan resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktual baik dari segi finansial maupun manajerialnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas atau limited liability perseroan. Menurut kami, akan lebih baik apabila dalam RPP tersebut memberikan penjelasan terkait perlindungan bagi kreditur atau pihak ketiga dalam hal meminimalisir terjadinya wan prestasi di kemudian hari oleh perseroan yang didirikan tanpa modal perseroan yang memadai. Pasal 2 dalam RPP Modal Dasar ini juga secara suportif telah mengambil pembelajaran dari hasil benchmark negara lain seperti Inggris dan Singapura, bahwa dalam pendirian usaha tidak ada persyaratan jumlah modal tertentu ataupun modal berapapun itu masih dapat diterima untuk proses pendirian perseroan perorangan sebagai awal simplifikasi dalam memulai usaha. Sehingga hal ini juga dikategorikan sejalan dengan semangat Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas yang menentukan bahwa pada hakikatnya penentuan modal dasar diserahkan kepada kesepakatan para pendiri PT itu sendiri yang dalam hal ini yakni perseroan perorangan. Next slide. Kemudian terkait pendirian perseroan perorangan, pendiri tidak boleh berasal dari badan hukum, dan ini sudah cukup terakomodasi secara jelas dalam RPP Modal Dasar, khususnya pasal 5 ayat 1, dan secara lebih lanjut persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia tersebut tercantum pada pasal 5 ayat 2 RPP tersebut, yang menegaskan bahwa warga negara Indonesia harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum. Selanjutnya, Pasal 5 ayat 3 RPP Modal Dasar tersebut menerangkan bahwa status badan hukum perseroan perorangan didapat setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Hal ini berbeda dengan pendirian perseroan oleh 2 orang atau lebih yang memerlukan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 UU-CK, yang mengubah ketentuan pasal 7 ayat 1 UU PT. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah sertifikat pendaftaran memiliki kekuatan yang sama dengan akta notaris? Next slide. Kemudian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mengenai spesifikasi dari organ perusahaan dalam RPP ini juga telah tercantum secara singkat dalam pasal 6 ayat 2, huruf G, bahwa format isian untuk pernyataan pendirian salah satunya mencantumkan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Hal ini secara eksplisit sudah menjadi representasi atas keterangan dari organ perseroan perorangan, yakni dalam sistem one tier, yaitu direktur juga merangkap sebagai pemegang saham tunggal. Kemudian, catatan terakhir dari kami menyangkut perseroan perorangan menjadi PT biasa. Berdasarkan pasal 12 ayat 1B RPP tersebut, sudah cukup menjelaskan bahwa dalam konversi perseroan perorangan menjadi PT biasa sudah linear dengan apa yang diamanatkan dalam kriteria UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa maksimal kekayaan bersih usaha mikro sejumlah 50 juta rupiah dengan maksimal penjualan tahunan sampai dengan 300 juta rupiah, sedangkan untuk maksimal kekayaan bersih usaha kecil berjumlah 500 juta rupiah dengan maksimal penjualan tahunan sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Saat perseroan perorangan mencapai lebih dari salah satu kekayaan bersih ataupun penjualan tahunan UMK yang masuk ke dalam kategori menengah, maka hal inilah yang dimaksudkan dengan pasal 12 ayat 1 huruf B, bahwa sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil, sehingga yang bersangkutan wajib mengonversikan perseroan perorangan tersebut menjadi PT biasa dengan minimal pemegang saham sejumlah 2 orang. Next slide. Tambahan peraturan yang perlu dicantumkan terkait hal ini bahwa dalam proses konversi perseroan perorangan menuju PT biasa, dalam RPP harus tercantum kejelasan jangka waktu sekaligus ketegasan bahwa proses peralihan tersebut sebaiknya dilakukan paling lambat 30 hari setelah penyampaian laporan tahunan dan setelah diketahui bahwa perseroan perorangan tersebut sudah masuk ke dalam kategori usaha menengah. Begitu pula dengan peraturan tambahan yang juga menjadi unsur komplementer bahwa status peralihan PT biasa menjadi perseroan perorangan juga cukup vital untuk dicantumkan dalam RPP agar terciptanya keselarasan dan inklusivitas informasi yang padat dalam RPP ini. Terkait konversi PT biasa menjadi perseroan perorangan, secara sederhana perlu diatur lebih lanjut dalam RPP ini bahwa syarat yang dipenuhi untuk bisa melakukan peralihan tersebut jika jumlah pemegang saham menjadi 1 orang.
Untuk slide selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Kaniko. Kepada Kaniko dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa terdapat urgensi dari adanya perubahan mengenai minimum modal dasar dan perseroan perseorangan di dalam UU Cipta Kerja yang dapat dilihat dari adanya fakta bahwa UMK seringkali sulit mengembangkan usahanya apabila tidak berbentuk badan hukum. Sementara itu, untuk meningkatkan status usahanya menjadi perseroan juga merupakan salah satu hal yang sulit juga. Maka dari itu, pengaturan yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja yang lebih lanjut diatur dalam RPP Modal Dasar dan PT UMK merupakan suatu hal yang tepat. Meski demikian, sebagaimana peraturan pelaksana, tentu harus mampu memberikan kejelasan dan harus sesuai pula dengan peraturan di atasnya, sehingga terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan secara lebih lanjut dalam RPP Modal Dasar ini. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis dari tim AICRT ini, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, mengapresiasi dan mendukung upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor UMK. Lalu, mengapresiasi inisiatif pemerintah yang telah mengidentifikasi urgensi, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor UMK. Lalu, mengapresiasi pemerintah yang telah secara konsisten berupaya menyelaraskan substansi pengaturan dalam RPP Modal Dasar dan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, kami juga merekomendasikan perlunya pembenahan lebih lanjut terhadap substansi pengaturan dalam RPP Modal Dasar demi mewujudkan tujuan atau visi yang sudah terdapat dalam UU CK, yakni untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMK dalam catatan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan ketentuan lebih lanjut dalam format isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 RPP Modal Dasar mengenai pengajuan nama perseroan agar terdapat efisiensi dan harmonisasi pengaturan. Lalu, meninjau kembali pengaturan mengenai subjek hukum yang dapat mendaftar perseroan perorangan. Lalu, memberikan insentif dan atau keringanan dalam proses penerbitan sertifikat pendaftaran dan sertifikat pernyataan perubahan. Selanjutnya, menambahkan daftar kegiatan usaha tertentu yang besaran minimum modal dasar perseroannya dikecualikan, lalu meninjau kembali pengaturan dalam pasal 153E ayat 2 UU PT yang telah ditambahkan dalam pasal 109 UU CK, lalu meninjau kembali risiko yang muncul terhadap penambahan pasal 153J yang telah diatur perubahannya dalam pasal 109 UU CK, lalu memperjelas ketentuan dalam pasal 5 ayat 3 RPP Modal Dasar mengenai perolehan status dan hukum berpotensi menimbulkan multitafsir, lalu perlunya diatur terkait dengan sanksi-sanksi untuk pelanggaran hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh perseroan perorangan. Terakhir, kami mendorong pemerintah untuk meninjau substansi dalam UU CK dan RPP Modal Dasar ini dengan pengaturan yang telah ada di beberapa negara seperti yang tadi telah disebutkan, yakni Uni Eropa, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Hal tersebut menurut kami perlu dilakukan sebagai pembelajaran konstruktif bagi Indonesia untuk bisa menerapkan konsep tersebut dalam RPP Modal Dasar ini. Ini mempermudah indikator memulai usaha dan mewujudkan salah satu tujuan pembentukan UU CK, yakni memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor UMKM sebagai salah satu katalisator perekonomian nasional. Demikian, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, kajian dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap apa yang telah kami teliti dan paparkan tidak hanya berbuah sebagai aspirasi, melainkan juga konsiderasi untuk pengaturan yang lebih baik terkait dengan RPP ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Demikian, terima kasih dan selamat siang.